Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious complaints yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak akan mengganti mesin pemotong rumput baru yang rusak, tetapi memberi uang kembali dan memesan ulang? Oke. Jadi aku membeli mesin pemotong rumput beberapa tahun yang lalu dari toko besar. Aku membayar untuk pengiriman, dan setelah barang datang, alat tidak berfungsi. Truk pengiriman telah pergi pada saat aku memasukkan bensin untuk alat, dan mengetahui hal ini, jadi aku menelpon toko. Aku menjelaskan merek apa yang baru saja dikirim hari ini. Mesin pemotong rumput tidak menyala, dan segera orang di telepon bertanya apakah aku membeli garansi yang diperpanjang. Aku tidak melakukannya, jadi mereka memberitahu aku biayanya $100 untuk meminta mereka datang mengambil mesin pemotong rumput, dan kemudian lebih banyak lagi uang untuk perbaikannya. Kalian harus tahu, ini barang baru. Dalam pikiranku, mereka harus membawakan aku alat baru untuk menggantikan alat yang tidak berfungsi saat pengiriman. Tidak peduli seberapa keras aku berdebat, karyawan ini tetap berpegang pada cerita mereka. Aku segera mengubah taktik dan bertanya apa kebijakan pengembaliannya. Selama pengembalian dilakukan dalam waktu 30 hari, aku dapat memperoleh pengembalian dana penuh termasuk biaya pengiriman. Dan toko akan menukar mesin pemotong rumput untuk aku tanpa biaya tambahan. Jadi aku sadar kalau toko tidak akan mengganti barangku yang tidak berfungsi dengan melakukan satu perjalanan ke rumah untuk mengambil barang yang tidak berfungsi dan membawakan aku barang yang berfungsi. Malah sebaliknya, mereka akan melakukan 2 perjalanan untuk mengambil barang yang tidak berfungsi dan kemudian membawakan aku yang baru yang aku beli untuk kedua kalinya sebagai transaksi yang sama sekali berbeda. Pekerja itu menjawab ya, dan ketika aku mencoba menunjukkan itu tidak masuk akal, dia tidak mau mendengarnya. Jadi saat itu juga, aku melakukan pengembalian dana. Aku kemudian segera memesan yang baru dan menyuruh karyawan mengatur tanggal pengiriman. Setelah tanggal ditetapkan, kami harus menjadwalkan tanggal pengembalian mesin pemotong yang rusak. Dan aku membuat diriku tidak tersedia untuk tanggal apapun selain tanggal pengiriman untuk alat baru. Jadi meskipun mereka bersikeras tidak akan hanya membawakan aku mesin pemotong rumput pengganti dan mengambil yang pertama, mereka sekarang melakukan hal itu tetapi dengan dokumen tambahan untuk memproses pengembalian dan dokumen tambahan untuk pengiriman mesin pemotong baru. Manajer menelpon aku kemudian hari itu untuk meminta maaf atas kerumitan, dan mereka akhirnya membebaskan biaya pengirimanku. Cerita kedua. Alat bantu dengar tidak sama dengan earbud. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar waktu aku berusia 17 tahun. Aku baru saja mulai bekerja di sebuah kafe kecil yang dikelola oleh keluarga terkenal di daerah kami. Aku mengenal beberapa orang yang pernah bekerja di sana sebelumnya, dan mereka mengatakan kepada aku sebagian besar pemiliknya sangat baik, sangat santai, dan santai ketika kafe sepi dan biasanya tidak buruk dalam mengatur nafas para karyawan. Putri sulung mereka, yang juga membantu menjalankan segalanya adalah yang sangat aneh, dan kami akan memanggilnya Karen. Aku secara resmi didiagnosis dengan gangguan pendengaran, tapi tidak cukup dianggap tuli, tetapi lebih dari gangguan pendengaran, jadi aku memakai alat bantu dengar. Hari pertama sebelum kami membuka, rekan kerja bertanya apakah mereka bisa melakukan hal lain untuk membantu aku, dan kami akhirnya mulai berbicara tentang alat bantu dengar secara umum. Saat berbicara tentang semua yang aku sebutkan, mereka memiliki kemampuan Bluetooth sehingga aku dapat memutar musik melalui mereka. Bukannya aku mau, tapi aku bisa. Karen berada di ruangan pada saat itu, dan berkata, "Kamu tidak bisa memakainya, tidak ada kebijakan earbud," dan mengetuk keras polis di dinding. Aku memprotes, menjelaskan itu adalah alat bantu dengar dan bukan earbud. Lalu aku tidak akan menggunakannya untuk mendengarkan musik apapun saat aku bekerja. Alasannya adalah, aku tidak butuh alat bantuku karena aku tidak dianggap sepenuhnya tuli. Dan aku melakukan ini untuk menghindari kebijakan tidak ada earbud. Langsung mengutip ketika aku mengatakan mereka bisa memutar musik. Aku tidak bisa memakainya. Oke, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Menempatkan alat bantu dengar ke dalam tasku dan memulai save-ku. Aku tidak bisa mengerti mentorku, tidak bisa mendengar pelanggan, tidak bisa mendengar ketika pesanan dipanggil untuk dikirim. Segalanya berjalan sangat lelet. Beberapa kue kering hangat terbakar karena aku tidak dapat mendengar pengatur waktu. Kalimat sederhana harus diulang beberapa kali dengan orang-orang pada dasarnya meneriaki aku hanya agar aku dapat menyusun beberapa kata. Aku kira kelucuan ini adalah aku mengabaikan salah satu pemilik ketika Karen mencoba berbicara kepada aku. Karen mendatangi aku dan mencoba berbicara kepada aku tentang hal itu, sampai dia akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah dia mengulangi perkataannya sendiri 5 kali. Pada akhir shift itu, aku diizinkan memakai alat bantu dengar. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Cerita ketiga. Foto 1 jam yang akhirnya butuh 4 hari.
Pada awal tahun 2000-an ketika kamera sekali pakai sedang populer, dan HP sebagian besar digunakan untuk bermain game snack dan melakukan panggilan telepon SIM. Aku bekerja di meja layanan di toko bahan makanan lokal. Di toko tersebut, kami menawarkan layanan foto 1 jam. Pelanggan akan meletakkan kamera atau tabung film mereka. Kami akan memproses film menggunakan mesin besar yang penuh dengan bahan kimia. Kemudian kami akan menjalankan film itu melalui mesin besar lain yang mencetak foto-foto sebenarnya di atas kertas foto. Prosesnya memakan waktu sekitar 15-20 menit, yang sebagian besar dihabiskan untuk menunggu film diproses. Kami mengenakan biaya premium untuk foto 1 jam dengan pengambilan 2 hari, meskipun tidak ada perbedaan waktu yang kami ambil. Seorang pelanggan menelpon meminta untuk mengambil gambar yang dia print di toko lain di seberang kota sekitar 1 jam sebelumnya. Aku dengan tenang menjelaskan foto-fotonya tidak dapat diambil di lokasi ini, karena foto-foto itu secara fisik berada di toko yang berjarak 3 mil. Dia dengan kolot bersikeras dia bisa, karena toko kami sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Dia membayar untuk layanan 1 jam, jadi dia akan mendapatkannya. Bosan dengan kebodohannya, aku mendapatkan nomor teleponnya, dan berkata aku akan mengurusnya. Naluri pertamaku adalah mengerjainya. Game on. Rencanaku sederhana, seret foto ini selama mungkin. Aku menelpon lokasi lain untuk meminta mereka mengirim gambar melalui surat antar toko. Saat itu hari Senin, dan foto-foto dikirim dengan truk berikutnya. Selasa, ke gudang untuk disortir. Hari Rabu, dikirim untuk truk berikutnya. Hari Jumat. Apa yang seharusnya akan menjadi 10 menit berkendara untuk mengambil gambar, akhirnya menjadi 4 hari menunggu. Dan tentu saja, aku menagih harga 1 jam ditambah biaya layanan untuk pengiriman ulang yang pelanggan itu minta. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.